Ghazwah Info, aktual dan inspiratif. Ghazwah Enterprise, perusahaan yang dipimpin oleh Ustadz Khalid Basalamah, ikut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Bertempat di Ajwat Resto, berbagai macam perlombaan dilakukan. Mulai dari basket, futsal, badminton, tarik tambang, dan yang lainnya. Sebagai aksi nyata semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dari hari Senin hingga hari Rabu 17 Agustus 2022. Selain itu, kegiatan ini juga membuat terjadinya kerjasama yang baik dan memperkuat ikatan persaudaraan antara karyawan Ghazwah Enterprise. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 ini, semoga Allah SWT selalu membuat Indonesia jaya, maju, bangkit. Kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang mubah. Seperti misalnya teman-teman berlomba satu sama yang lain untuk menunjukkan bagaimana kerja tim. Ya. Dan bagaimana memaknai Hari Kemerdekaan sendiri, Ustaz? Tentu dengan harusnya kita bersyukur karena negara kita Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan dan banyak sekali kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara yang lain, dan bagaimana setiap pemimpin menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat juga menjadi warga yang selalu mendukung program-program pemerintah, serta juga bagaimana kita satu bersatu untuk membela negara ini dan menunjukkan prestasi yang terbaik. Ada pesan untuk masyarakat, Ustaz, dalam peran RI ini dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini? Mari kita bersatu, saling dukung-mendukung, saling rangkul-merangkul. Yang benar diberikan dukungan dan yang salah dirangkul dan dinasihati agar kita selalu menjadi satu kesatuan dan hilangkan semua sifat untuk menjatuhkan, mencari kesalahan, karena ini hanya akan melemahkan pondasi-pondasi dasar negara. Oke. Dalam momentum ini, Ustadz Khalid Basalamah dan tim juga mengucapkan dan mendoakan agar Indonesia panjang umur serta bangkit terbebas dari pandemi COVID-19. Kami dari Ghazwah Enterprise mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Masih dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pada malam harinya, Ustadz Khalid Basalamah menggelar kajian spesial dengan tema Untukmu Negeriku yang bertempat di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Kegiatan Ustadz Khalid Basalamah sebagai salah satu dai di Indonesia memang ingin berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Dalam momentum ini, Ustadz Khalid Basalamah membahas tentang bagaimana Islam mengajarkan agar mencintai negara dan mentaati pemerintah. Untukmu negeriku. Saya pribadi belum pernah menemukan ada satupun ulama di antara kaum muslimin ahli sunnah yang mengatakan tidak boleh cinta kepada tanah air. Mencintai tempat kita lahir, tempat kita hidup adalah alami. Dan itu ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang benci dengan tanah airnya, biasa disilakan di negara kita anti NKRI misalnya. Itu aneh, karena dia keluar dari fitrahnya. Bagaimana orang sudah menghirup udara di negaranya, sudah minum airnya, hidup di bawah naungan, di bawah awannya dan langitnya, makan buah-buahannya, sayurannya, apalagi dia beranak pianak di situ, kemudian dia membenci negaranya sendiri, itu nggak mungkin. Ini sekaligus tentu mewakili apa yang saya sampaikan, seluruh muslimin tidak terkecuali. Kalau kami sama sekali tidak mungkin membenci negara kami. Dan semua orang Islam harusnya begitu. Ada 5 hal yang kami ingin berbagi di kesempatan Hari Kemerdekaan kita ini, teman-teman sekalian. Apa yang harus kita lakukan dengan kemerdekaan ini? Yang pertama, teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita negara yang besar, yang kuat, warga negaranya luar biasa. Dan tentu syukur ini dengan cara bagaimana? Menjaga nikmat itu. Poin kedua ini masalah hormatilah pemimpinmu. Teman-teman renungi baik-baik. Kita ini harus punya pemimpin. Dan pemimpin itu wajib dihormati.
Mulai dari hal yang kecil. Dalam Islam tidak boleh pemimpin dilanggar, kecuali kalau sudah maksiat. Kalau enggak boleh. Poin yang ketiga adalah tugas pemimpin terhadap masyarakatnya. Yaitu menaungi, melindungi, mendidik, menuntun, memandu, meluruskan. Yang keempat adalah membela agama dan negara. Ini harus kita lakukan sama-sama. Jadi kita sama-sama membela negara kita. Dan itu sebenarnya sudah digambarkan oleh pejuang-pejuang kita di Indonesia. Yang terakhir adalah, dan ini juga tidak kalah penting, bagaimana kita semua sebagai warga negara ini sibuk menunjukkan prestasi-prestasi yang terbaik. Untuk diri kita, untuk agama kita, untuk negara kita. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat antusias dalam menyimak kajian Ustaz Khalid Basalamah. Alhamdulillah, harapan saya terhadap dakwah-dakwah sunnah untuk kajian-kajian sunnah yang ada di Indonesia ini, semoga masyarakat Indonesia semakin cerdas, semakin bisa menilai bahwa kajian sunnah ini insya Allah murni, tidak ada unsur kekeliruan, tidak unsur radikalisme, tidak ada. Alhamdulillah saya bisa langsung datang ke kajian Ustadz Khalid Basalamah. Tadi banyak sekali paparan dari Ustadz Khalid yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh saya pribadi. Mungkin secara umum semua masyarakat ketika mendengarkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah itu sangat mudah dicerna. Beliau menggunakan hadis-hadis yang sudah sahih dengan sanad-sanad yang memang sudah sahih juga, sehingga mudah diterima oleh saya pribadi dan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Indonesia, mari bersama-sama kita berdoa untuk Indonesia agar terus bersatu dan lebih maju. Ghazwah Info mengabarkan. Ghazwah Info, aktual dan inspiratif.